ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أصلح شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah para jamaah, bapak ibu, para ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dikumpulkan di majlis di antara majlis ilmu yang kita niatkan mencari ridhonya, mencari taqarrub kedekatan melalui jalan thalabul ilmi syar'i kepadanya. Kita memohon semoga Allah senantiasa memberikan hidayah, taufik, kemudahan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di atas ilmu dan amal dan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang terbaik, husnul khotimah. Allahumma amin. Melanjutkan dari pembahasan bersama, istifadah bersama mengambil faedah dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Tepatnya pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas mulai dari halaman 59 ya sampai 65 insyaallah. Ya, sampai 64 65 yaitu penjelasan tentang ayat kursi yang dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kaidah menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga insyaallah kita mengambil faedah dari ayat kursi yang dikatakan a'zamul ayah atau a'zamu ayatin fil Quran. Ayat yang paling agung, ayat yang paling mulia, ayat yang paling besar kedudukannya di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ayatul kursi. Ya, ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung, paling mulia karena kandungannya. Karena kandungan di dalamnya tentang nama-nama dan sifat Allah yang maha indah dan maha mulia. Ini adalah juga yang tadi kita sebutkan bagian dari kaidah menetapkan nama dan sifat Allah yang itu sudah kita bahas di halaman 51. Coba sejenak nih. Wa huwa subhanahu qad jama'a fima wasafa wa samma bihi nafsahu bainan nafsi wal itsbat. Fala udula li ahli sunnati wal jama'ati amma ja'at bihil mursalun. Itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kaidah an-nafyu wal itsbat dalam asma wa sifat. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dan sifat. Ada yang harus kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Jika ditetapkan, kita ikut menetapkan. Dan jika Allah menafikan, meniadakan, maka kita ikut meniadakan sebagaimana yang Allah tiadakan hal itu dari nama dan sifatnya dari Al-Qur'an dan juga sunnah. Dan di sini mulailah Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, dari ayat-ayat, dari surat yang menunjukkan hal itu semuanya. Yaitu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya, ya, menamakan dirinya dan menafikan sifat-sifat yang tidak layak, tidak tepat dinisbatkan kepadanya. Yang sudah kita lewati adalah di surat Al-Ikhlas. Ya, ketika disebutkan tentang nama dan sifat Allah dan ada penafian, peniadaan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, barulah masuk kita di dalil yang lain. Yaitu hendaklah kita menafikan apa yang memang Allah nafikan untuk dirinya. Dan kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari nama dan sifatnya. Salah satunya dalil yang paling utama adalah dari Al-Quran. Di antaranya adalah ayat kursi ini. Nah, monggo dibuka halaman 59. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi haitsu yaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Inilah yang akan kita bahas. Ini adalah sekali lagi ayat yang paling agung di antara ayat-ayat Al-Quran. Kalau surat yang paling agung yaitu terletak pada surat Al-Fatihah, ya, Ummul Kitab, Ummul Quran. Adapun ayat itu adalah terletak di terletak di ayat 255 atau dikenal dengan, ya, surat Al-Baqarah, dikenal dengan ayatul kursi. Kenapa disebut ayat kursi? Karena di situ disebutkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Karena ada kursi Allah di situ. Dan kursi maksudnya adalah maudhi'ul qadamaini lillahi azza wa jalla kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Yang dimaksud kursi Allah adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan dibayangkan kursi seperti tempat duduk kita, dan jangan dibayangkan kaki Allah seperti kaki kita. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi dalam menetapkan akidah ini kita harus mengikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama berupa tetapkan sebagaimana Allah tetapkan dan nafikan, tiadakan sebagaimana Allah tiadakan. Dan itu ada di surat Al-Baqarah, tepatnya ya di ayat yang paling mulia yaitu ayatul kursi. Ini sebelumnya kita sebutkan yaitu keutamaannya. Salah satunya adalah dari hadis Ubay bin Ka'ab. Ya, dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, an Ubay bin Ka'ab qala radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Rasulullah pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab dengan nama kunyahnya, ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Wahai Abu Munzir, tahukah engkau ayat mana dari kitabullah, dari Al-Quran yang bersamamu itu, yang kau baca itu yang paling agung? Ayu ayatin a'zam min kitabillah, mana ayat yang paling mulia di kitabullah? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, Abu Munzir, Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, mungkin bisa dijelaskan, sering kita mendapati para sahabat ketika ditanya jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lam. Maksudnya apa? Bisa jadi memang tidak tahu atau bisa jadi ta'zim atau ta'dib. Ya, ta'addub ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu untuk sebagai bentuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika diulangi, ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, diulangi lagi, wahai Abu Munzir, mana ayat di kitabullah yang itu sangat agung, paling mulia? Faqala, barulah dijawab oleh Abul Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab, qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian aku menjawab, itu adalah ayat Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Itu adalah Allah, dialah tidak ada sesembahan yang hak yang patut disembah kecuali Dia, dan dialah Allah al-hayyu dan al-qayyum, yang maha hidup terus menerus tidak akan pernah mati, dan dialah Allah yang maha mengurusi makhluk-makhluknya senantiasa dan terus menerus. Qala fadaraba fi sadri, maka disebutkan oleh Abul Munzir, yaitu dari sahabat ini radhiyallahu anhu, fadaraba fi sadri, maka bila memukulkan ya di dadaku, kemudian mengatakan wallahi liyahnika al-ilmu Abul Munzir, liyahnikal ilmu ya Abul Munzir, yaitu selamat, ya, selamat untukmu wahai Abul Munzir. Maksudnya adalah ini adalah ungkapan doa pujian bahwasanya ya semoga ilmu itu menjadikan ketenangan pada dirimu dan menjadi sumber kebahagiaan untukmu. Karena jawabannya benar, ya. Jadi dipuji oleh Rasulullah SAW, semoga engkau mudah memperoleh ilmu wahai Abul Munzir, semoga ilmu ini menenangkanmu,
Semoga ilmu itu menjadi sumber kebahagiaan. Ya. Ini menunjukkan yaitu Rasulullah menyetujui. Ya, ketika bertanya kemudian dijawab dan Rasulullah mengiyakan, ini bukti dan dalil bahwasanya ayat yang paling mulia di Al-Qur'an adalah ayatul kursi. Yaitu sedikit tentang keutamaannya. Demikian juga saking utamanya ini kita disunahkan untuk selalu membacanya. Terutama bagi kita yang mengamalkan zikir-zikir pagi dan petang, atau zikir sholat, atau zikir sebelum tidur. InsyaAllah sama diamalkan ya. Yaitu kita bacanya yang rutin, yaitu ketika zikir setelah sholat. Ini jangan sampai ya saking kesusunya sampai enggak sempat baca ayat kursi. Ya, walaupun zikir-zikir itu ada variasi, yang paling utama adalah 33 dari tasbih, ya, kemudian tahmid dan takbir. Namun ada yang kalau mungkin kita ada keperluan bisa 25, ya bisa 10, ya, kemudian tetap kita usahakan membaca ayat kursi di setelah sholat kita, terutama setelah zikir itu tadi, atau di waktu setelah salam zikir, ya, di akhirnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhuli jannah illa an yamuta. Ya, dari hadis riwayat An-Nasa'i, ya, disebutkan ini juga di kitab Bulughul Maram, yang artinya man qara'a ayatul kursi, siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli salat, di akhir setiap salat wajib, lam yamna'hu min dukhuli jannah, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Maksudnya ini jaminan surga bagi orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, setiap zikir, ya, setelah kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, baru ya ayat kursi. Nah, makanya jangan sampai kita tinggalkan. Terlebih lagi insyaallah setelah ini kita coba ya lafaz demi lafaz dari ayat kursi ini. Okay. Kemudian juga jangan sampai kita lupa membaca, yaitu di pagi dan petang, ya, sebagai wiritan kita. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, idza qara'taha wudwatan, ya, ujirat minna hatta tumsi, wa idza qara'taha hina tumsi ujirat minna hatta tusbih. Ya, jika engkau membacanya di pagi hari, maka Allah akan melindungi sampai petang. Kalau seorang membaca di petang hari, maka Allah akan lindungi hingga pagi hari, sehingga 24 jam terlindungi dengan bacaan ayat kursi. Ya, cuma sejenak. Ya Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, cuma satu kali. Jadi satu kali di pagi berarti Allah lindungi sampai petang, sampai sore. Kita baca sore hari, Allah melindungi sampai pagi hari. Dan juga membacanya sebelum tidur. Ini sebagaimana ya hadis Abu Hurairah, yang ada seseorang yang mengajarkan tentang ayat kursi, yang hadisnya panjang, yang intinya di situ diajarkan oleh seseorang kepada Abu Hurairah, ya, tentang keutamaan ayat kursi, yang dikatakan idza awaita ila firashika faqra ayatul kursi, jika engkau sudah mulai merebahkan tubuhmu untuk tidur, maka bacalah ayat kursi min awwaliha hatta takhtim, dari awal Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum sampai bagian akhir. Maka qala li lan yazala alayka minallahi hafizun wala yaqrabaka syaitanun hatta tusbih. Selalu senantiasa jika engkau membaca ini, Allah akan menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Ya, jadi itu keutamaan yang hendaknya jangan sampai kita lupakan untuk membacanya di 3 waktu, yaitu setelah sholat, zikir 5 waktu nih, kemudian pagi dan petang, dan sebelum tidur. Ya, ini keutamaan yang hendaknya ya kita amalkan nih. Kemudian kita mencoba menggali insyaallah ya dari ayat 255 atau disebut dengan ayat kursi di surat Al-Baqarah. Ya, insyaallah semuanya sudah hafal nih. Sebagaimana kita ikuti dulu, monggo dibuka halaman 60. Ya, dari penjelasan ini kan syarah Syekh Abdul Rahman Sa'di nih. Ketika disebutkan situ setelah beristidlal ya dengan ayat atau yang disebut dengan ayat kursi, maka
dikatakan di situ, siapa yang membacanya setiap malam maka akan tetap dijaga oleh Allah dan tidak didekati syaitan hingga waktu subuh. Yang tadi sudah kita sebutkan dari hadis ya Abu Hurairah. Jadi hendaklah kita membacanya, jangan sampai kita lupa. Ya, sesibuk apapun, ya, selelah apapun, dia membaca sebentar saja. Ya, itu yang disebutkan. Walihada man qara'a hadhil ayah fi lailatin lam yazal alaihi minallahi hafizun wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbih. Siapa yang membacanya ayat ini di waktu malam, maka Allah senantiasa menjadi pelindungnya dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai subuh. Ya, makanya di sini keutamaan juga disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, kurang lebih maknanya siapa yang tidur dalam keadaan terjaga maka bangun pun akan terjaga sehingga bangunnya mudah. Dan sebaliknya siapa yang tidur dalam keadaan ghaflah, lalai, maka bangunnya pun lalai, susah. Ya, kita bangun subuh susah, untuk sholat malam susah. Ya, walaupun bertingkat-tingkat tingkatan sholat malam itu sendiri. Kemudian lanjutannya di halaman 61, wa dzalika listimaliha ala ajalil ma'arif wa awsa'is sifat. Kenapa ayat ini disebut dengan ayat yang paling agung? Karena terkandung di dalamnya yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang sangat luas maknanya. Ini disebutkan oleh para ulama, kita nukilkan ya. Nanti kita coba gali. Ini kita nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, kalau dari sisi namanya saja di ayat ini disebutkan secara nama lafadznya, yaitu dimulai dari Allah, nama Allah itu sendiri, kemudian ada Al-Hayyu, ya, kemudian ada Al-Qayyum, ya, kemudian ada paling akhir Al-Aliyyu dan Al-Azim. Ada berapa ya? 5. Ya, tapi 5 ini termasuk dari Ismullahil A'zam, termasuk dari nama Allah yang paling agung. Yang kemarin kalau masih ingat panjenengan, dalam memahami nama dan sifat Allah dari lafaz itu kadang ada lafaz yang sifatnya istidlalnya, pengambilan dalilnya secara tatobuk, secara mutabaqah, yaitu yang dibahas itu yaitu ada yang dibahas sebagian namanya tadhamun, ada yang dibahas iltizam satu nama tapi kaitannya dengan nama-nama yang lain karena saking dalamnya dan saking luasnya makna dari lafaz itu sendiri. Masih ingat ya? Jadi kita membahas nama ini tapi bahasa kita ya berkait atau terkait dengan nama-nama yang lain yang lebih banyak. Kenapa? Karena ini nama-nama yang agung. Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ali dan Al-Azim. Walaupun cuma 5 nama, kalau secara mutabaqah ya cuma 5 nama itu, namun tidak. Secara istidlal yang lain, sisi pendalilan yang lain, satu nama itu ya terkait dengan nama-nama Allah yang lebih luas lagi, dan itulah yang kita coba kali. Itu nama Allah secara lafaz tersebutkan 5. Lalu sifat-sifatnya, semoga masih ingat, dalam memahami nama dan sifat, setiap nama mengandung sifat, tapi tidak setiap sifat bisa diambil nama. Ya, dari nama ini sudah terlihat 5 sifat. Dari nama ini yaitu 5 nama tadi, Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ali dan Al-Azim, itu 5. Berarti sudah otomatis mengandung 5 sifat. Itu pun kalau secara mutabaqah, secara lurus gitu nih. Tapi kalau itu dikaitkan dengan makna-makna yang lain, maka akan terkandung semua nama-nama yang lebih banyak lagi. Terlebih lagi di ayat ini ada sifat-sifat Allah, baik sifat menafikan dan sifat menetapkan. Mulai dari la ta'khudhuhu sinah wala naum. Belum lagi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu mengandung sifat. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu, mengandung sifat. Illa bi'idnih, mengandung sifat. Ya'lamu ma baina aydihim, mengandung sifat. Wa ma khalfahum, juga mengandung sifat. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, mengandung sifat. Illa bima sya', sifat lagi. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, mengandung sifat lagi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, mengandung sifat. Ya, wa huwal 'aliyyul 'azim, udah otomatis tadi. Makanya sampai para ulama menyebutkan ya di ayat kursi ini ada 5 nama dan ada sekian puluh
sifat-sifatnya. Ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu dalam tafsir dalam syarahnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya sampai 26 sifat. Ya, makanya disebut dengan ayatu a'zam min kitabillah. Saking agungnya, saking mulianya membahas nama dan sifat Allah baik secara nafyu dan itsbat, itu terkandung nama-namanya yang termasuk nama-nama yang paling agung, paling mulia, dan juga mengandung sifat-sifatnya yang sangat mulia. Nah, kita coba nih. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama. Kembali ke halaman 61, yaitu ayat ini mengandung ya nama-nama Allah yang paling agung dan sifat-sifatnya yang paling luas. Tadi sudah kita sebutkan nama-nama ada 5 secara lafadz nih yang mansus tersebutkan, sifatnya dari ayat itu ya sampai 26 sifat. Nah, ini siap nih insyaallah. Ya, semangat kemerdekaan. Ya, sudah merdeka insyaallah. Ya, merdeka dengan beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada selain Allah. Ya, karena hakikat kemerdekaan itu menyerahkan jiwanya untuk Allah, bukan untuk selain Allah, untuk hawa nafsu, ya, untuk syaitan, ya, untuk hura-hura. Berarti terpenjara sebenarnya. Nih, kembali nih, karena kok sudah mulai ngantuk ini. Lanjut nih. Ya. Ini panjang ini. Ya, harus sabar ini. Menuntut ilmu harus sabar. Insyaallah semoga ya kita ambil manfaatnya di sini. Kemudian fa akhbara annahu disebutkan lagi fa akhbara ya, atau dari penjelasan Syekh Abdul Rahman Sa'di yaitu fa akhbara annahu al mutawahhidu fil uluhiyah al mustahiqqu lil ikhlas al ubudiyah. Dari ayat ini mengabarkan bahwasanya dialah Allah yang berhak untuk diibadahi secara uluhiyah dan juga diikhlaskan ibadah kepadanya. Dari mana itu? Allahu la ilaha illa huwa la ma'buda bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi satu-satunya kecuali hanya Allah. Selainnya batil. Ya, apapun itu sesembahannya, baik malaikat sekalipun, nabi sekalipun, orang soleh yang masih hidup, lebih-lebih sudah mati, batu, pohon, ya, semuanya itu berhala. Semuanya adalah batil, semuanya adalah ilahun batil, ilahun wahid, ilahun hak adalah Allah semata. Maka wajib kita mempersembahkan ibadah ini, ya, baik itu hati, lisan dan anggota tubuh kita untuk Allah semata. Itulah ikhlas. Ya. Kemudian wadzalika yaqtadi kamala izzatihi, masih kandungan-kandungan dari ayat kursi ini. Di situ disebutkan bahwasanya mengandung di ayat ini yaitu kesempurnaan kemuliaannya, ya, kesempurnaan kekuasaannya dan kesempurnaan keluasan ilmunya, dan juga hikmah-hikmahnya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan ya. Jadi di situ ada Allah, dialah yang maha hidup, kehidupannya yang sempurna, tidak akan pernah mati. Ya, kemudian kesempurnaan kemuliaannya, kekuasaannya, ya, kemudian keluasan hikmahnya, rahmatnya dan sifat-sifat zat yang lainnya. Nah, nanti kita sebutkan sedikit tentang pembagian sifat-sifat Allah secara zat dan secara fi'il. Sebentar lagi ya, insyaallah. Kemudian disebutkan pula wa ghairuha minas sifatil kamal az-zatiyah, dan juga sifat-sifat yang sempurna secara zat. Wa annahul qayyum, ini masih makna secara umum ya, bahwasanya dialah Allah al-qayyum. Diartikan apa di situ al-qayyum? Ya, berdiri sendiri. Ini bisa kita dalami kalau kita memahami bahasa Arab. Qayyum itu dari kata qaim. Qaim itu biasa, qaim. Tapi kalau qayyum itu ada mubalaghahnya, sehingga bukan sekedar mengurusi tapi terus-menerus mengurusi makhluknya, tiada henti. Ya, dialah Allah yang ya kullu yaumin fi sya'n, setiap hari ada pada urusan, mengurusi alam semesta dan seluruh apa yang ada di dalamnya, ya, makhluk-makhluknya, ya, jinnya, ya, manusianya, ya, malaikatnya, ya, tumbuhannya, ya, hewannya. Maka itulah nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Sehingga kalau dibahas Al-Hayyu dan Al-Qayyum, maka akan merembet ke nama-nama yang lain, ya, ya Sami, ya Basir, ya Alim dan seterusnya. Kenapa? Itu adalah nama-nama Allah yang agung. Ya, jadi
Itulah nama Allah Al-Qayyum, yaitu qama bi nafsihi, yang mengurusi sendiri, ya, tanpa bantuan makhluk sedikit pun, tanpa bantuan seorang pun, siapapun. Wastaghna an jami'il makhluqat, dan Allah itu tidak butuh kepada seluruh makhluknya. Wa qama bil mawjudat kulliha, dan Allah mengurusi semua yang ada. Jadi semua yang ada itu Allah yang mengaturnya, yang mengurusinya. Tidaklah daun jatuh di kegelapan malam kemana jatuhnya kecuali Allah yang mengurusnya. Semut hitam yang merayap di kegelapan malam kemana perginya, mau kemana, itu Allah yang mengurusinya. Apalagi ya perkara-perkara besar yang lainnya. Ya, dan dialah Allah yang menentukan hikmahnya, mengaturnya. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan. Dialah Allah yang menentukan kadarnya. Ya, dialah Allah yang memberi rezeki. Dia Allah yang mengaturnya, membenangkannya dari semua kebutuhan-kebutuhan hambanya. Maka Al-Qayyum ini, ya, nama Allah yang agung. Makanya sering kita kalau bertawassul dengan nama Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Kenapa kok Al-Hayyu dan Al-Qayyum? Karena itu nama Allah yang a'zam. Ya, dalam pembahasan ini para ulama membahas tentang manakah nama-nama Allah yang a'zam, yang idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Dan itu nama yang jika diminta dengannya pasti Allah akan, ya, beri. Jika berdoa dengan nama itu pasti Allah akan kabulkan. Ini ada khilaf para ulama. Ya, kita ambil yaitu dari ayat kursinya aja nih. Yaitu ada yang menyebutkan nama Allah yang paling agung, paling mulia, kalau diminta nama itu disebut pasti Allah akan kabulkan. Kalau kita minta pasti diberi kalau nyebut nama itu. Ada yang menyebutkan itu adalah nama Allah itu sendiri. Makanya sering kita berdoa Allahumma, ya Allah. Ya, berarti kita menyebut nama Allah yang paling agung, karena semua nama Allah muaranya kembalinya kepada Allah itu sendiri. Ya, yang maknanya adalah al-ilah, al-ma'luh, ya, al-ma'luh bihaq, al-ma'bud bihaq. Dialah Allah sesembahan yang hak, sesembahan yang benar, yang, ya, semuanya selain Allah adalah batil. Ada yang mengatakan nama Allah yang agung itu adalah Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya, karena terkandung di situ nama-nama Allah yang lain secara iltizam, secara keharusan. Kalau kita membahas nama Allah Al-Hayyu yang maha hidup, ya berarti ada qudrah, ada sam'u, ya, ada basar, ya, ada ilmu dan seterusnya. Karena tidak mungkin hidup tapi tidak mendengar. Tidak mungkin hidup tapi tidak melihat. Tidak mungkin hidup tapi nggak punya kuasa. Nampaknya merembet kemana-mana, dan itulah keharusan yang harus kita tetapkan. Dan juga Qayyum, ya, yang mengurusi. Tidak mungkin mengurusi tapi lemah. Tidak mungkin mengurusi tapi, ya, tidak punya kuasa dan seterusnya. Ya, maka di sini, ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi pernah mendengar seorang sahabat berdoa ketika berdoa itu mungkin pernah kita sampaikan, ya, yaitu dengan membaca Allahumma inni as'aluka, ya, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad, yang kemarin di surat Al-Ikhlas. Antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah mendengar itu, Nabi mengatakan laqad sa'alallahu bismihil a'zam. Sungguh dia telah berdoa dengan menyebut nama Allah yang mulia. Nah, di situ disebutkan Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad. Itu disebut ada kata-kata Allahnya di situ. Yang Nabi melanjutkan, sungguh itu adalah permintaan dengan menyebut nama Allah yang paling mulia. Jika idza sa'ala bihi, ya, idza da'a bihi ajab, ya, idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau dia berdoa dengan menyebut nama itu pasti Allah akan mengijabahinya. Jika dia meminta dengan nama itu pasti Allah akan memberikan permintaannya. Ya, itu nggih. Jadi atau yang disebutkan di halaman 61 itu. Ya, Allahumma inni as'aluka ya Allah al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Itu di antara dalil yang menyebutkan, ya, bahwasanya nama Allah, nama Al-Hayyu, nama Al-Qayyum itu adalah nama-nama Allah yang paling mulia. Yang kalau kita bahas itu akan, ya, merembet ke
ke nama-nama Allah yang lainnya secara iltizam. Semoga masih ingat ya. Nah, kita ingatkan lagi bagi yang mungkin baru ya. Kalau kita membahas rumah ya, bisa jadi yang dibahas adalah semuanya. Ya, dalamannya, kamar tidurnya, ruang tamunya, halamannya, kamar mandinya, atapnya, dindingnya, semuanya itu namanya mutabaqah. Kalau kita menyebut rumah, kadang cuma disebut atapnya doang. Kadang cuma disebut dindingnya saja. Iya, karena sebagian. Tapi kadang kita menyebut rumah yang dibahas malah yang lainnya, kaitannya. Siapa yang punya, yang bangun siapa, ya, kemudian rentetannya kemana-mana. Nah, itulah dalam pembahasan ya lafaz kita bisa mengambil makna faidah dari sisi-sisi tadi. Dan untuk nama dan sifat Allah itu semuanya digunakan dalam kaidah memahami nama-nama dan sifatnya. Ya, kenapa? Karena tadi tidak mungkin kita menetapkan Allah itu maha hidup ya, tapi tidak punya, na'udzubillah, tidak memiliki pendengaran, tidak mendengar. Tidak mungkin kita menetapkan Allah maha hidup tapi tidak melihat. Manusia saja kalau dikatakan hidup ya hidup, mendengar, tapi hidup tapi nggak mendengar, berarti nggak hidup. Ada kekurangan dari sifat hidupnya. Ya, terlebih lagi manusia itu ya bukan sebenarnya hidup yang hayyu, yang la yamut, tidak, pasti akan mati. Sedangkan Allah hayyun la yamut, yang maha hidup terus menerus, tidak akan pernah ya mati. Ya, lanjut ya. Kemudian masih di halaman 61 itu disebutkan wa hadzal ismu yatadammanu jami' as-sifat al-fi'liyah. Nah, ini kita mulai menerangkan tentang sifat-sifat Allah secara zatiyah dan secara ya fi'liyah. Monggo di halaman 61 itu di paragraf 1 paling akhir disebutkan sifat-sifat zatiyah. Dan di paragraf ketiga di awal nama Al-Qayyum itu mengandung seluruh sifat-sifat fi'liyah. Ya, kita baca lagi ya. Yaitu sifat-sifat fi'liyah warada annal hayya wal qayyum wal ismul a'zam alladzi idza du'iya Allah bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Itulah nama Allah yang kalau disebut dengan berdoa dengan nama itu pasti diijabahi, kalau meminta dengan menyebut nama itu pasti dikabulkan permintaannya. Nah, kita sedikit ya ditambahkan tentang apa itu nama Allah secara sifat, apa itu sifat Allah secara zat ya, dan sifat secara fi'il. Ya, kita terangkan sedikit saja, semoga paham ini, karena ini penting, yaitu para ulama membagi-bagi tentunya berdasarkan dalil ya, tentang nama-nama Allah atau tentang sifat-sifatnya secara sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Ini secara bahasa itu diambil dari bahasa Arab ya. Yaitu sifat, kita tahu sifat. Zat itu apa ya? Zat ya. Ini ada zatnya, ada wujudnya, ada bendanya kalau itu makhluk. Tapi kalau Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, ada sifat zat Allah. Ya, ada ya, tapi ini perlu hati-hati, kadang ini dipelintir. Ada jisim Allah. Ya, hati-hati, ini semoga ini jangan sampai terpelintir di situ. Yang dimaksud jisim Allah adalah ya jangan dibayangkan seperti jisim manusia, tubuh manusia, yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, tidak. Tapi kenapa kita menetapkan Allah punya zat? Karena Allah sendiri yang menetapkannya. Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya, dan seterusnya. Kenapa kita tetapkan seperti itu? Karena Allah sendiri yang menetapkannya. Namun dia harus dibatasi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, ada orang yang lari dengan mengatakan, "Oh, jangan disebut Allah itu punya zat. Nanti tujuannya atau ujungnya seperti makhluk dong." Ya, mereka lari dari mensifati Allah, takut, namun mereka masuk ke jurang yang lain. Ya, padahal tadi selalu kita ulang, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, jadi apa itu sifat zatiyah? Ya, sifat zatiyah itu maknanya adalah sifat yang lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Sifat yang selalu senantiasa terus-menerus melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tidak. Ya, itu adalah sifat zatiyah. Ya, sifat yang selalu melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan bahasa seperti itu ya. Seperti apa? Al-ilmu, ya, al-qudrah,
ilmu, kekuasaan, as-sam'u, ya pendengaran, al-basar, penglihatan, al-izzah, ya kekuatan, kemuliaan, al-hikmah, ya mengandung hikmah, al-ulu, ya ketinggian, al-azamah, keagungan, kebesaran, dan sifat-sifat yang lain yang termasuk sifat zatiyah Allah adalah wajah, tangan, dan mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita tetapkan. Kenapa? Ya memang Allah sendiri yang menetapkannya. Jadi sifat zatiyah itu sifat yang selalu ada terus-menerus ya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Makanya disebutkan tadi dan sifat-sifat zatiyah yang lainnya. Nih, adapun sifat fi'liyah, fi'liyah itu kalau bahasa Arab namanya fi'il. Fi'il itu artinya pekerjaan, perbuatan. Ya, apa ini maksudnya? Kalau sifat fi'liyah adalah allati tata'allaqu bi masyiatillah. In syaa fa'alaha wa in syaa lam yaf'alha. Jadi kalau sifat fi'liyah itu terkait dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan melakukan. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak akan mengatakannya atau melakukannya. Jadi sesuai dengan kehendak Allah. Kaitannya dengan kehendak. Jika Allah berkehendak, Allah akan melakukan. Jika tidak, maka tidak. Apa ini contohnya? Seperti istawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam, Allah ala wartafa'a wastaqarra, tinggi menetap di atas 'arsy, dan juga nuzulnya Allah ke langit dunia. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan turun. Jika tidak, ya maka Allah tidak akan turun ke langit dunia sesuai dengan kehendaknya. Atau contoh yang lain adalah sifat kalam. Ya, sifat kalam itu bi'tibari aslihi sifatun dzatiyah. Secara asal itu sifat dzatiyah. Namun ya karena kan ini tidak mungkin kita sifati Allah tidak berbicara. Itu adalah sifat dzatiyah yang melekat. Tapi dinisbatkan kepada salah satu di antara sifat perbuatannya, maka dialah Allah yang berbicara kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kapan saja dan di mana saja. Ya, kenapa? Ini disebutkan di surat Yasin bagi yang sering membaca, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya, sungguhnya perkaranya apabila Allah menghendaki sesuatu, maka Allah akan mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Ya, jadi kita simpulkan di situ ada sifat zatiyah yang selalu senantiasa terus-menerus melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat fi'liyah itu terkait dengan kehendaknya. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan melakukannya. Jika tidak, maka Allah ya tidak melakukannya. Dan bagaimana menetapkannya? Ya sesuai dengan dalil-dalil tentunya. Ya, makanya kembali ke halaman 61 ya, di paragraf paling akhir itu. Ya, seperti nama Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum itu mengandung seluruh sifat fi'liyah. Ya, fi'liyah berarti apa tadi? Sesuai dengan kehendaknya. Ya, kemudian di hadis yang menjelaskan tentang Al-Hayyu dan Al-Qayyum, yang maha hidup terus-menerus tidak akan pernah mati dan maha berdiri sendiri mengurusi makhluknya. Bayangkan, makanya kita selalu ya Hayyu ya Qayyum. Ini adalah nama yang kalau disebut nama itu ketika minta pasti Allah akan beri. Dengan syarat ya, yakin. Ya jangan, yo tak coba sih. Ya jangan. Ya karena Allah atau karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah sedangkan kau yakin banget doa itu akan diijabahi. Karena Allah tidak akan mengijabahi doa dari hati yang lalai, yang tidak serius, yang main-main. Makanya doa itu pasti diijabahi. Jangan sampai kita ragu. Ya, bahkan kita doa kok enggak belum dikabulkan, akhirnya udahlah tinggalin aja, jangan. Nah, itu ya. Jadi Al-Qayyum itu mengandung seluruh sifat-sifat fi'liyah, ya, sifat-sifat yang semuanya kembali kepadanya. Kenapa? Likamali qayyumiyatihi. Yaitu karena kesempurnaan ya bagaimana sifat qayyum ini. Ya, kemudian dijelaskan lagi yang tadi ya, saking besarnya, agungnya nama Allah Al-Hayyu dan Al-Qayyum tadi yang disebutkan apabila seorang berdoa dengan menyebut nama itu pasti diijabahi. Kalau dia meminta pasti dipenuhi permintaannya sebagaimana dalam hadis yang di bawahnya itu. Nih. Kemudian Al-Hayyu monggo di halaman 62. Kalau tadi Al-Qayyum mengandung seluruh sifat fi'liyah, berarti banyak sifat-sifatnya. Kemudian Al-Hayyu itu mengandung sifat zatiyah.
yang mengandung sifat zatiyah yang selalu melekat. Kayak tadi, kalau kita membahas nama Allah Al-Hayyu, maka kaitannya dengan tadi Al-Qudrah, As-Sam'u, Al-Ilmu, Al-Basar, Al-Izzah dan seterusnya. Karena tidak mungkin sekali lagi Allah disifati hidup tapi tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengetahui dan seterusnya. Ya itu nggih. Kemudian lanjut. Maka paling awal itu atau paling atas sifat dzatiyah dan mengandung sifat fi'liyah, dan juga mengandung sifat fi'liyah dan semua sifat kembali kepada sifat ini. Kalau kita membahas sifat-sifat Allah yang banyak, maka akan muaranya kembali ke Al-Hayyu dan Al-Qayyum yang sangat banyak tadi. Ya, kenapa? Karena sempurnanya Allah sifat qayyumiyahnya. Ya, kemudian dijelaskan lagi la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Inilah kita mulai membahas kaidah an-nafyu dan isbat. Kalau tadi Allahu la ilaha, ya Allahu la ilaha illa huwa, di situ ada nafyu dan isbat. Al-Hayyu Al-Qayyum ada isbat. La ta'khudhuhu sinah wala naum berarti mengandung nafyu. Ya, kesempurnaan Allah itu tidak tersentuh oleh sinah. Sinah itu adalah awalun naum, ngantuk bahasa kita. Ya, sudah mulai enggak sadar itu. Ya, sudah mulai dengar tapi enggak fungsi. Ya, itu kalau disifatkan kepada makhluk itu normal. Karena enggak ada dan enggak mungkin manusia sekuat apapun, ya sehebat apapun enggak ngantuk, khususnya di majelis taklim. Ya, itu kalau mau tidur ke majelis taklim, jangan gitu. Atau kalau mau tidur Jumatan, semua ngantuk. Innal hamdalillah. Sudah selesai tiba-tiba. Ya, jadi kalau untuk manusia itu sempurna, itu normal. Justru kalau enggak tidur enggak normal. Tapi itu Allah laisa kamitslihi syai'un. Harus dinafikan. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah itu ngantuk, nanti pengawasannya luput. Ya, ilmunya luput, pendengarannya luput. Nanti ada yang kacau itu. Ya, sebagaimana kita kalau ngawasi orang ngantuk dikit, kemana tadi orangnya? Muncul ya. Ya, maka jangan sampai laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, jadi kita tetapkan bahwasanya Allah tidak ngantuk, tidak pula tidur. Ini harus dinafikan. Nih. Kemudian menyebutkan tentang lahu ma fis samawati ya wa ma fil ardh, menunjukkan bahwasanya Allah yang memiliki seluruh ya apa yang di langit dan di bumi, itulah kerajaan Allah yang maha luas. Ya, kalau kita coba membayangkan ya, untuk sekedar Jawa aja sudah luas, Indonesia aja sudah begitu. Ini bukan Indonesia aja, seluruh dunia. Itu bukan bumi aja tapi langit yang berlapis-lapis, 7 lapis dan beserta isinya. Belum lagi bumi berlapis-lapis beserta isinya. Ya, dan seluruh alam semesta. Makanya lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Jadi kesempurnaan kemuliaannya, kerajaannya, dan juga disebutkan tentang man dzalladzi yashfa'. Nah, di sini mulai menyebutkan tentang syafaat. Bahasanya syafaat itu kulluha lillah. Ya, di sini kita wajib menetapkan Allah memiliki syafaat yang diberikan kepada siapapun yang Allah izinkan dan Allah ridhoi, tidak ke semua hamba-hambanya. Makanya qul lillahi syafa'atu jami'an. Minta syafaat itu kepada Allah. Ya, kenapa? Nanti Allah yang mengizinkan dan meridhoi, mengizinkan hambanya untuk memberi syafaat kepada orang lain. Jadi jangan minta syafaat ke makhluk. Ya, ke orang soleh, ke nabi sekalipun, karena syafaat itu milik Allah. Ya, dengan syarat-syaratnya yaitu izin dan ridho Allah, dan izinnya dan ridhonya tidaklah diberikan kecuali kepada ahlu tauhid. Ya, jadi dikatakan di situ man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Bahwasanya kita ya harus menetapkan Allah memiliki syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang Allah izinkan dan Allah ridhoi. Syaratnya adalah ya izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, makanya di situ disebutkan ada syafaat yang manfiyah di paragraf keempat itu atau ketiga, ada syafaat yang ditiadakan, yaitu syafaat yang diyakini oleh orang musyrik, ya'taqidul musyrikun maka tatlubu min ghairillah. Nah, itu yang mereka mintanya kepada selain Allah dan tidak dengan izinnya. Mereka mintanya kepada berhala-berhala atau orang-orang yang sudah mati yang dianggap soleh tadi. Ya, bi ghairi idnih, itu mengandung syafaat.
Ya, kemudian famin kamalihi 'azmatullahi annahu la yashfa' indahu ahadun illa bi'idnih. Cuma juga kita akan membahas nanti tentang ya izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya. Kepada siapa? Ya, izin itu akan diberikan kepada orang-orang yang Allah ridhoi secara perkataan dan perbuatannya. Ya. Kemudian wa bayyana annal musyrikina la tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Dan dijelaskan di situ ya bahwasanya orang-orang musyrik tidak bermanfaat syafaat orang-orang yang memberi syafaat kepadanya. Kenapa? Enggak termasuk yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Bagaimana Allah ridho kepada orang-orang musyrik walaupun mereka mengharapkan meminta enggak akan diberi. Kenapa? Enggak masuk ya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian membahas lagi tentang sa'atu ilmihi dari ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, Allah ilmunya meliputi apa yang di depan, apa yang di belakang. Baina aydihim itu yang di depan, wa ma khalfahum itu yang di belakang. Maksudnya apa? Allah mengetahui segala sesuatu yang madhi ataupun mustakbal, yang lampau ataupun yang akan datang. Itu makna ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Jadi ilmu Allah itu muhitun bi kulli syai', muhitun bil umuril madiyah wal mustaqbalah, la yakhfa alaihi minha syai'. Dialah Allah yang ilmunya meliputi menyeluruh segala sesuatu yang lampau ataupun yang akan datang. Karena dialah Allah yang alima ma kana wa alima ma yakun wa sayakun wa kaifa yakun. Dialah Allah yang mengetahui yang sebelum terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi dan bagaimana nanti terjadinya. Ya, inilah ilmu Allah yang luas. Makanya sekali lagi ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung dari sisi kandungan-kandungannya. Ya, tidak tersembunyi sedikit pun ilmu Allah ya meliputi segala sesuatu. Amal khalqu fala yuhituna bi syai'in min ilmihi la qalilun wa la katsir illa bima sya'. Di sini ada kehendak Allah. Kalaupun makhluk mereka mungkin ada yang mengetahui tapi sedikit banyaknya itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah hanya mengizinkan kepada hamba-hamba tertentu saja. Ya, dari ilmunya ada yang diketahui, ada yang tidak. Ya, jadi seperti Nabi dan Rasulnya, mereka mengetahui ilmu ini, ilmu itu ya tentang Allah karena dengan izinnya. Berarti tidaklah seseorang mengetahui ilmu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nih, lanjut ya. Ya, masih panjang ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Nah, di sini kita membahas ada yang mengatakan monggo di halaman 63. Ya, kursi ada yang menafsirkan itu arsy. Tapi yang lebih tepat itu adalah maudhi'ul qadamain. Ya, yang di catatan itu itu adalah tempat kaki Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Tempat kaki Allah, tempat pijakan kaki Allah itu luasnya seluas langit-langit yang berlapis 7 tadi dan juga bumi yang berlapis 7. Lalu bagaimana kebesaran Allah Ta'ala? Makanya tidak akan sampai kita untuk mengetahui secara hakikatnya. Makhluknya saja sebesar itu, apalagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kemudian dikatakan lagi wa ma'adzalika fala ya'uduhu ay la yuthqiluhu wala yakrubuhu hifdhuha. Besarnya seperti itu maka itu amat sangat mudah bagi Allah. Allah tidak mengalami kesulitan sedikit pun untuk menjaganya, untuk mengaturnya. Ya, karena itu menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah menjaga alam di atas dan alam di bawah semuanya dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya. Ya, maka di sini ya menunjukkan sekali lagi banyak kekuasaan Allah, kesempurnaannya, sifat-sifatnya secara fi'liyah, secara dzatiyah. Wa fiha bayanu li'azimi ni'matillahi 'alal khalqi. Dan juga dijelaskan di paragraf akhir di halaman 63 ya penjelasan tentang keagungan nikmat Allah atas hamba-hambanya. Allah menciptakan langit, bumi, di situ ada manfaatnya kembali ke kita. Ya, semuanya pergerakan itu ya kembali ke kita. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ya, id khalaqalahumus samawati wal ard wa ma fiha wa hafidhaha wa amsakaha 'anil zawal wat tazalzul wa ja'alahuma 'ala nidhamin badi'in jami'in lil ahkam wal manafi'. Dialah Allah yang mengatur langit dan bumi, mengaturnya, menjaganya, langit tidak runtuh, ya bumi dijaga,
ada manfaat-manfaatnya, semuanya tertata rapi, indah semuanya untuk mata'an lakum wa li'an'amikum. Tapi bukan hanya sekedar untuk menikmati, sebagaimana yang kita baca selalu di surat Al-Kahfi, ya, di ayat yang di awal-awal itu ya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah menciptakan bumi dan segala perhiasannya, kelezatannya itu bukan sekedar untuk dinikmati saja, tapi linabluwahum, untuk menguji manusia siapakah yang paling baik amalnya. Nih, belum lagi kita membahas lanjut nih sedikit ini, ngikuti alur dulu. Ada nama dan sifat Allah, ya, yaitu maha tinggi, yang dikatakan yaitu al-ali di bagian akhir, alladzi lahul ulu al-mutlaq fi jami'il wujuh. Dialah Allah yang maha tinggi setinggi-tingginya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi dan segala arah. Ya, jadi Allah uluwun fil dzat, ya, dan uluwu ya fil qadar. Dikatakan di situ zat Allah maha tinggi, laisa fauqahu syai'un. Ini harus kita yakini, Allah tidak ada di atasnya sesuatu apapun yang lebih tinggi darinya. Ya, makanya secara zatnya di mana? Ya, di atas arsy, paling tinggi sudah. Ya, jami' fauqa jami'il makhluqat, 'alal arsy istawa. Di atas arsy yang beristawa. Istawa itu artinya adalah ala wartafa'a wastaqarra, meninggi, menetap di atas. Ya, dia itu bagian dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keagungan, ya, dikatakan di situ memiliki ketinggian, kedudukan dan keagungan. Karena sifat-sifatnya ya yang maha puncak segala-galanya. Dan ditutup dengan Al-Azim. Ya, Al-Azim ini adalah yang maha agung, yang maha punya kebesaran dan kesombongan. Dialah Allah yang berhak untuk sombong dan ya membanggakan diri. Ya, karena makhluk tidak punya hak untuk sombong sedikit pun. Kenapa? Allah sombong memang itu ya sudah sifatnya. Memang Allah layak untuk ya bersifat sombong, bahkan itu adalah sifat yang melekat pada diri Allah taala. Kenapa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Kalau manusia sombong, ya apa yang disombongkan? Mungkin dia punya ilmu, habis itu mati, selesai. Dia punya uang, ya MM-an, ya mati, selesai. Dia punya emas 74 kilo, dibagi-bagi, selesai. Dia punya kekuasaan 5 tahun, 10 tahun, turun, selesai. Ya mau dia punya umur panjang, paling banter 100 tahun, 500 tahun mungkin, ya nggak ada, mati, selesai. Maka apa yang disombongkan? Tapi kalau Allah Hayyun Qayyum, maha hidup terus-menerus dan terus mengurusi makhluknya. Ya, maka Al-Azim lahu kibriya wal 'azamah. Dialah Allah yang berhak untuk sombong dan ya paling agung, paling mulia, yang sempurna, yang itu harus ada di qulubi anbiya'ihi wa malaikatihi wa asfiya'ihi alladzi la a'zama minhu. Tujuannya adalah agar kita mengagungkan Allah seagung-agungnya di hati kita. Itulah yang ada di hati para nabi, para malaikat dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. La a'zam wala ajal wala akbar, ya, kecuali Allah. Tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya dari ayat-ayat ini, lafaz-lafaznya haqiqun bi ayatin tahtawi ala hadzal ma'anil jalilah an takuna a'zamu ayatil Qur'an. Maka dari kesimpulan yang dibacakan tadi, ya, pantaslah ayat ini dikatakan a'zamu ayatin fil Qur'an. Itu ayat yang paling agung, paling mulia di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang membacanya dengan yakin dari lafaz per lafaz setelah sholat tadi, ya, dijamin masuk surga. Kalau dia baca pagi hari, dilindungi sampai sore. Dibaca sore hari, dilindungi sampai pagi. Dibaca sebelum tidur, ya Allah akan menjaganya tidak tersentuh oleh syaitan. Ya, mana yang paling agung ini sudah tidak ada lagi. Nah, dengan syarat tadi kita dalami lafaz per lafaz. Nah, baru kita mulai membagi-bagi lafaz ini. Masih ada tenaga ya? Ini baru mulai soalnya. Oke, ini selesai yang di buku. Kita bagi-bagi lafaz-lafaznya nih. Nah, bismillah coba nih. Kalau boleh dikasih tanda di lafaz ayat kursi itu. Mulai dari Allah. Jelas nih? Jadi kita ambil nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nama-namanya tadi ada 5, sifatnya ada kurang lebih 26. Ya, mulai dari Allah sudah.
Kemudian ada lafaz lagi yang perlu kita perhatikan, Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya, kemudian masuk ke ini nama dulu ya, Al-Hayyu dan Al-Qayyum, kemudian Al-Ali paling bawah dan Al-Azim. Itu kalau dibahas panjang dan lebar. Allah ya, sifatnya, kemudian keagungannya, Al-Hayyu namanya, sifatnya, Al-Qayyum sifat fi'liyah dzatiyah, Al-Ali ya, kemudian juga Al-Azim. Ya, itu bisa dilihat di tafsir ya, tafsir asma wa sifat. Ya, kemudian kita lanjut ke sifat-sifatnya. Ini lafaz-lafaznya di situ mulai dari la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi kita bagi-bagi lagi, kita bayangkan Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Kemudian la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang sebenarnya itu dibantu dengan waqaf itu ya. Makanya para ulama meletakkan kaidah waqaf dan ibtida di tajwid itu bukan sembarangan. Yaitu kan ada jim ya. Jim itu artinya jim kecil, jaiz, boleh berhenti, boleh tidak. Ya, kalau qaf lam itu artinya qif aula, berhenti lebih utama. Itu sambil kita hadirkan lafaz per lafaz. Setelah la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu mengandung sifat. Ya, kemudian man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Itu mengandung sifat juga. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, kita dalami lagi. Kemudian juga wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Itu juga yang mengandung sifat. Illa bima syaa, masukkan lagi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, sifat lagi. Wa huwal 'aliyyul 'azim, ditutup dengan itu. Sehingga lafaz per lafaz tadi ini bisa nih kalau kita mau mencoba prakteknya tidak pas di zikir tadi atau pas di luar nih, pas seperti ini atau nanti monggo di rumah pas nganggur gitu ya. Daripada lihat WA 1 jam nggak kerasa, ini lihat ayat kursi aja. Allahu la ilaha illa, lafaz per lafaz tadi. Nih, ini kita persingkat nih. Kita nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ayat kursi tadi mengandung ya 5 nama ya dan juga 26 sifat tadi. Nah, dari mana itu? Nah, kita lihat di sini. Ya, kita nukilkan sekali lagi penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi, nama Allah, Allah sendiri, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali dan Al-Azim. Sekali lagi kalau ingin memperluas masalah nama dan sifat, yaitu ada kitab namanya Fikih Asma'ul Husna dari Syekh Abdul Razak ya, Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala wa ra'ah. Itu ada penjelasan nama Allah, silakan dibaca. Al-Hayyu itu apa, Al-Qayyum itu apa, Al-Ali apa, Al-Azim itu apa. Kemudian kita sebutkan sifat-sifatnya. Yang pertama dari sifat-sifat yang 26 tadi adalah infiraduhu bil uluhiyah, keesaan Allah dalam sisi uluhiyah. Diambil dari mana ini kira-kira ya? Allahu la ilaha illa. Nah, berarti illa huwa. Kan di situ ada penafian dan isbat. Ya, seperti la ilaha illallah. Yang kita menetapkan uluhiyah Allah, keesaan Allah dari sisi ubudiyah. Maka berarti sifat Allah di sini adalah Maha Esa dari sisi ubudiyahnya. Enggak boleh kita menduakan Allah dari sisi ubudiyah. Karena dialah yang berhak untuk diubudiyahi, diibadahi secara esa, secara tunggal satu-satunya. Yaitu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, kita harus menafikan intifa'us sinah wan naum fi haqqihi. Jadi kita harus menafikan sifat ngantuk dan tidur. Maksudnya apa? Tetapkan kebalikannya. Jadi kalau ada sifat penafian, berarti kita harus menetapkan sifat isbat. Apa yang harus kita tetapkan? Yaitu kesempurnaan kehidupan Allah, Maha hidup Allah dan Maha Qayyumnya. Ya, saking sempurnanya Maha hidup tadi dan Maha mengurusi makhluknya, Allah tidak tersentuh oleh ngantuk dan tidak pula tidur. Berarti sudah ada sifat nafiyah yang harus kita nafikan sebagaimana Allah nafikan, sebagaimana mestinya. Ya, kemudian yang ketiga, sifat Allah berikutnya adalah umumu mulkihi. Ya, kerajaan Allah yang luas meliputi segala sesuatu. Diambil dari lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
Jadi dialah Allah yang memiliki kerajaan semuanya, langit yang berlapis-lapis, bumi berlapis-lapis, dan di antara keduanya kira-kira isinya apa ya? Kita bumi aja isinya udah banyak ya, belum lagi bumi yang berlapis, kemudian langit yang berlapis 7 tadi, masing-masing lapis satu dengan yang kedua jaraknya 500 tahun perjalanan ya, dan benda-benda apa yang di sekitarnya dan di dalamnya dan di antara keduanya. Itu sifat ya kerajaan Allah, kepemilikan Allah ya, semuanya itu milik Allah. Makanya ini tauhid apa ini? Rububiyah. Yang kita digiring untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Kan nggak mungkin kita meyakini Allah yang punya tapi minta kepada selain Allah. Mana ini? Bahasanya otaknya di mana? Ya sudah tahu itu milik Allah lah, kok minta sama selain Allah? Minta sama dewa, sama berhala, ya sama ya yang lainnya. Itu sifat yang ketiga nih. Kemudian berikutnya sifat yang keempat yang harus kita tetapkan, infiradullahi azza wa jalla bil mulk. Ya. Yaitu keesaan Allah dalam kepemilikan. Ya. Selain tadi Allah memiliki segala sesuatu secara umum menyeluruh, juga kita harus tetapkan kerajaan Allah dialah Allah yang memilikinya satu-satunya. Tidak ada yang memiliki kecuali Allah Ta'ala. Dari mana diambil? Sama. Lahu mulkus sama, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bagi yang belajar bahasa Arab nih, ini sedikit ya. Ada huruf jar yang didahulukan. Kalau ada huruf jar yang didahulukan itu mengandung pengkhususan dan pembatasan. Ya, sehingga beda mengatakan hadza laka dengan laka misalnya hadza laka ini untukmu dan laka hadza. Ya, kalau secara mudahnya ya. Jadi hadza laka ini milikmu. Ya. Tapi bisa jadi juga milik orang lain. Tapi kalau laka hadza udah ini milikmu saja. Nah, itu dalam bahasa Arab perbedaan huruf jar yang didahulukan dan huruf jar yang diletakkan di bagian akhir. Kembali ke lafaz tadi, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Huruf jarnya didahulukan. Ya berarti mengandung keesaan. Ya. Kemudian berikutnya yaitu bahwasanya Allah quwwatus sultan wa kamalihi. Bahwasanya ya kekuatan Allah yang maha kuat. Di sini kita harus menetapkan Allah memiliki sultan. Allah memiliki kekuatan yang sempurna, tidak ada batasnya. Ya, kenapa? Ya diambil dari man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Ya, tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Berarti tidak ada orang yang bisa mengalahkan Allah. Tidak ada orang yang bisa melampaui Allah. Tidak ada makhluk sedikit pun yang bisa melampaui Allah. Berarti menunjukkan besarnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tadi illa bi'idnih. Tidak ada yang mampu memberi syafaat, memberi pertolongan kecuali dengan izin Allah. Berarti Allah maha kuat, maha sempurna, tidak ada yang bisa melampauinya. Ya. Kemudian sifat berikutnya itsbatul indiyah. Kita wajib menetapkan Allah punya sifat indi itu yaitu di sisinya. Ya, maksudnya di sini untuk membantah kaum haluliyah. Apa itu haluliyah? Orang yang menganggap Allah bisa menitis ke makhluk atau menyatu ke makhluk, atau bahasa kita manunggaling kawula Gusti. Allah itu ya bisa menitis ke makhluk atau menyatu. Allah adalah aku adalah Allah. Allah itu yang saya lihat ini, semuanya Allah semuanya. Ya, bahaya ini. Ya, kenapa? Tadi man dzalladzi yashfa'u 'indahu. Berarti Allah punya kedudukan di sisinya. Tapi jangan disamakan dengan makhluknya. Aina Allah? Ya fi sama atau alal arsy. Ya, berarti di situ menetapkan sifat yaitu tempat Allah yang sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya, yaitu di mana? Di atas. Ini sebagai bantahan yang mengatakan Allah bisa menitis kemana-mana, Allah bisa ada di mana-mana. Ya, nanti juga akan dibahas itu. Ya. Kemudian sifat berikutnya harus kita tetapkan, ya Allah punya sifat izin, mengizinkan, di mana diambil dari illa bi'idnih. Berarti segala sesuatu terjadi ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tidak izinkan enggak akan pernah terjadi. Ini sudah kita bahas nih, semoga di masalah takdir ada tahapan-tahapannya. Maratibul iman bil qadar, ada ilmu, kemudian dicatat, ada kehendak, masyiah, izin, dan juga ada ciptaannya.
Jadi apa yang wujud di alam semesta ini itu ciptaan Allah. Dan ciptaan Allah itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dan kehendak Allah itu sudah tercatat. Dan catatan Allah sudah diketahui ilmunya sejak azal. Nah, berarti selesai. Kalau kita memahami takdir seperti itu, nggak akan ada lagi sambat, mengeluh, tidak menerima, marah dan sebagainya. Kenapa? Apa yang ada yang kita lihat wujud itu semuanya kehendak Allah. Dan kehendak Allah sudah tercatat sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan semuanya ada hikmahnya dan ilmunya di sisi Allah. Ya. Lanjut ya. Sifat berikutnya adalah ya, luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang mengetahui di depan mereka dan di belakang mereka. Yang tadi ditafsirkan belakang mereka adalah masa lalu yang sebelum terjadi. Wa ma baina aydihim, di depan mereka dan juga belakang mereka. Depan maksudnya adalah masa depan, belakang adalah masa lalu. Ya, berarti ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Alimul ghaibi wasyahadah. Nih, lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya disifati dengan la yansa ma madha. Ya disifati dengan tidak lupa ya dari apa yang sudah terjadi. Wa makana rabbuka nasiya. Tidaklah Allah itu lupa, lalai dari apa yang terjadi. Diambil dari mana? Wa ma khalfahum. Allah itu ilmunya baina aidihim wa ma khalfahum, yang lalu dan masa akan datang, dan juga disifati harus kita tetapkan dengan yaitu tidak pernah lupa. Ya, kenapa? Allah mengetahui segala-galanya. Jadi Allah tidak lupa dari yang masa lalu dan juga tidak, naudzubillah, ya tidak bodoh terhadap masa depan. Kenapa? Wasi'a apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian juga harus kita tetapkan sifat Allah berikutnya adalah kamalu 'azamatillah. Ya, sempurnanya kekuasaan Allah, keagungan Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hambanya semuanya lemah untuk meliputi ilmu Allah. Ya, untuk meliputi ilmu Allah itu mereka tidak akan mampu. Ya, ya'lamu ma baina aydihim, diambil dari mana? Wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Berarti kesempurnaan Allah dari sisi keagungannya. Ya, semua hamba Allah itu lemah dan Allah adalah Al-Azim. Ya, baru ditetapkan di situ itsbatul kursi. Apa itu kursi tadi? Maudhi'ul qadamain, tempat pijakan kaki Allah Subhanahu wa taala. Kama yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Jadi sesuai dengan keagungannya dan kebesarannya, jangan disamakan dengan makhluknya. Kita ingat dengan 4 perkara ya. Kita enggak boleh menolaknya, kita enggak boleh mentakwil dengan makna yang lain. Kita tidak boleh mentakif, bertanya bagaimana, hilangkan itu, dan kita tidak boleh mentasbih. Dengan begitu akan selamat sudah. Sehingga kalau muncul langsung dilawan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Kemudian poin berikutnya ini diambil dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu wajib kita menetapkan sifat Allah Al-Azamah, yang maha agung, yang maha kuat dan maha kuasa. Ya, yang sempurna. Diambil dari mana? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ya, tempat pijakan kaki Allah itu meliputi luasnya, besarnya seluas langit dan bumi. Maka diambil sifat keagungan, kebesaran, kekuatan dari mana? Kalau makhluknya aja sudah sebesar itu, lalu bagaimana penciptanya? Lebih besar lagi, dan Allahu Akbar, Allahu A'zam. Kita nggak bisa bayangkan ya, satu langit lapis saja nggak bisa. Ya apalagi lapis kedua, lapis ketiga sampai lapis 7 sampai seterusnya, nggak akan bisa. Apalagi membayangkan zat Allah, nggak akan bisa. Makanya tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi dzatillah. Renung-renungkanlah ciptaan-ciptaannya, jangan kau memikirkan bagaimana zat Allah, nggak akan bisa. La yudrikul absar wa la tudrikul absar. Dialah Allah yang meliputi semua pandangan, tapi semua pandangan tidak akan bisa mencapai meliputi Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Semoga masih kuat ini. Ya, kemudian wala yauduhu hifdhuhuma, diambil dari situ sifat kesempurnaan ilmunya, rahmatnya dan penjagaannya. Karena bagi Allah itu mudah semuanya. Wala yauduhu hifdhuhuma.
Ya, tidak merasa berat untuk memelihara keduanya. Yang besarnya seperti itu berarti menunjukkan ilmu Allah sempurna, rahmat Allah dan penjagaannya sempurna. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya. Baru ditutup dengan wahwal ali. Dialah Allah yang maha tinggi. Berarti kita harus tetapkan sifat Allah ulu. Namanya adalah al-ali, sifatnya adalah ulu. Ini diambil dari bahasa Arab nih, dari sifat dan juga masdar bagi yang belajar bahasa Arab. Dan di sini kita sedikit membahas nih, mohon izin sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Ada yang mengatakan kelompok yang menentang Aliyul Azim, yaitu sifat Allah al-ali al-ulu. Mereka mengatakan ya bahwasanya Allah itu fi kulli makan. Zat Allah itu fi kulli makan. Ya, Allah ada di mana-mana. Ya, ini terbantahkan dengan ayat ini wahwal ali. Berarti ali itu artinya ulu fi sifat wa zat. Semuanya tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Semuanya makhluk di bawah Allah. Jadi jangan sampai mengatakan Allah ada di mana-mana. Berarti apa konsekuensinya? Berarti Allah bisa di tempat yang paling rendah. Ya, bahkan di tempat terburuk, kotor sekalipun, na'udzubillah. Ya. Atau dia mengatakan qalu innallaha laisa fawqal alam wala tahtal alam wala fil alam wala yamin wala shimal wala munfasil anil alam wala muttasil. Atau ada yang mengatakan lagi Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak terpisah, tidak menyambung atau tidak terhubung. Berarti Allah enggak ada. Berarti kalau yang mengatakan itu berarti kamu menyembah siapa? Menyembah Allah di mana? Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di samping kanan kiri, enggak ada di mana-mana. Berarti menyembah ya enggak jelas. Makanya terbantahkan itu. Ya. Makanya wahwal aliyul azim itu adalah isbat bahwasanya Allah itu maha tinggi segala-galanya. Ya, namun ketinggian Allah tidak menafikan sifatnya yang lain. Berupa apa? Kedekatannya, kebersamaannya dengan makhluknya secara ilmu dan pengawasan, bukan secara zat. Ya, inilah kita bahas ini. Mereka menganggap yang tadi Allah ada di mana-mana dengan lafaz-lafaz seperti wa huwa ma'ahum ainama kanu. Itu yang surat Al-Mujadilah ayat 7. Ya, kalau lengkapnya nih ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar wala min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ahum ainama kan. Tidaklah orang yang berbisik-bisik 3 orang kecuali Allah yang keempat, 5 orang kecuali Allah yang keenam, atau yang lebih sedikit dari itu 2 orang atau lebih dari 6, maka semuanya dialah Allah yang bersama mereka dimanapun mereka berada. Lafadznya secara teksnya berarti Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Nah, tapi tafsirannya enggak seperti itu. Ya, tafsirnya itu ada di atas dan di bawah. Ya, mungkin nanti bisa dilihat di surat Al-Mujadilah ayat 7. Ya, itu diawali dengan ilmu, ditutup dengan ilmu. Berarti yang dimaksud kebersamaan Allah itu adalah ilmunya. Adapun zat Allah di mana? Ayat yang lain mengatakan istawa ala arsy. Maka satu ayat dengan ayat yang lain tidak mungkin bertentangan. Berarti kita harus menetapkan sebagaimana ya mestinya. Berarti zat Allah di atas arsy maha tinggi, ya, semua makhluk di bawahnya tidak yang lebih tinggi dari Allah Ta'ala. Laisa fawqahu syai', tapi ilmunya, pengawasannya, pendengarannya itu dekat dimanapun manusia berada. Ya, wa huwa ma'ahum ainama kanu. Huwa ma'ahum ainama kanu. Atau di surat Al-Hadid itu ayatnya potongannya yang biasanya diambil itu bagi orang yang berakidah Allah ada di mana-mana, Allah haluliyah, menitis bahkan menyatu bermakhluknya. Yaitu dengan dalil di surat Al-Hadid ayat 4, huwa ma'akum ainama kuntum. Lafadznya pakai antum. Yaitu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, lafadznya ini dipotong nih. Jadi enggak sempurna pemahamannya. Nih, jadi itu dalil-dalil yang mereka gunakan. Nih, atau yang digunakan tadi yang mengatakan Allah itu tidak di tempat, atau Allah tidak memiliki tempat. Ya, atau tidak disifati dengan arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Kenapa? Mereka niatannya bagus.
seperti yang tadi kita isyaratkan, kalau kami menetapkan Allah ada di tempat, di suatu arah, maka berarti Allah seperti punya jisim, punya tubuh, dan kita nggak boleh menetapkan Allah punya jisim. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya sama dengan makhluk. Ya, kita ulangi ya. Jadi mereka nggak berani menetapkan Allah di atas arsy, karena nanti kalau Allah ditetapkan ya di tempat itu, maka berarti punya jisim. Dan jisim itu bagian dari sifat manusia. Berarti kita nanti jatuhnya kepada tamtsil. Ya, lalu bagaimana membantahnya? Nah, ingat firman Allah lagi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah memiliki jisim tapi jisimnya laisa ka'ajsamina. Allah memiliki tubuh, memiliki jisimnya yaitu tangan, kaki dan wajah, tapi tangan, kaki Allah, wajah Allah tidak sama dengan ya makhluknya sedikit. Jadi tetapkan sebagaimana ditetapkan dan nafikan sebagaimana dinafikan. Ya, jadi istilahnya mereka itu apa? Ingin lari dari kesesatan tapi jatuh malah ke kesesatan yang lainnya. Mereka tidak mau mengikuti dalil. Nih, kita lanjut nih. Jadi itu semuanya kalau mau dibaca panjang lebar nih, itu ada penjelasannya dan itu terbantahkan baik secara dalil akal maupun dalil ya nakal. Ya, kalau dari dalil akal itu ya atau dalil nakal nih, dari nukilan-nukilan ayat itu sudah sangat banyak. Nih, contohnya tadi nih, ini kita sebutkan sedikit. Ya, bagi yang mengatakan Allah ada di mana-mana, ya ini sekali lagi ini dakwah atau sangkaan klaim yang batil. Ya, dari dalil ya kita tahu Allah istawa ala al-arsy. Ya, dari sisi bahasa misalnya seringkali kita nukilkan nih. Seringkali kita mungkin mengatakan ketika saya berjalan ya wal qamaru ma'ana. Ya, ketika saya safar matahari bulan selalu bersama saya. Berarti kita nempel sama matahari dan bulan. Ya, atau itu hanya bahasa ungkapan yang menunjukkan apa? Kebersamaan. Tapi tempatnya jauh. Ya. Atau yang lebih ekstrim lagi, ini ya bagi yang kasmaran nih. Saya selalu pergi kemana-mana tapi istriku bersama saya. Mana? Enggak ada. Ya, maksudnya apa? Ya pengawasannya, hatinya ditanya dan seterusnya. Jadi itu ungkapan bahasa. Maksudnya apa? Kebersamaan secara bahasa itu tidak mengharuskan menyatu. Ya, seperti kita dan matahari dan bulan. Kita mengatakan safarna wal qamaru ma'ana. Kami safar dan bulan itu bersama kami. Ya, tapi apa? Tempatnya enggak menyatu, enggak menjadi satu. Bagian itu secara bahasa terbantahkan. Ya. Kemudian juga lebih buruk lagi secara akal, kalau kita mengatakan Allah di mana-mana berarti nanti Allah terpecah-pecah, terpisah-pisah. Karena jumlah manusia berapa? Nah, berarti Allah ada di setiap manusia, nempel menyatu di semua makhluk tadi. Kalau ada yang hidup muncul lagi, kalau ada yang mati berkurang lagi. Apa gitu sifat Allah? Ya, kalau mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah menyatu di makhluknya sehingga tadi akan terpecah-pecah ke seluruh makhluk ini, ya, tidak pantas lagi secara akal. Terlebih lagi kalau kalian ke kamar mandi, ke tempat yang kotor, najis, berarti Allah bersama kalian. Ini berarti merendahkan Allah serendah-rendahnya. Wal'iyadzubillah. Nah, gitu nih. Kemudian penetapan secara akal juga kalau kita atau secara fitrah nih, kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, maka hati kita akan mengarah ke langit secara fitrah kita. Ya itu ya. Kemudian juga yang tadi mengatakan Allah yaitu tidak menempati jihah atau arah, ya itu bantahannya adalah kalau kita mengatakan seperti itu berarti kita menyembah sesuatu yang tidak ada. La fil a'la wala fil asfal wala yamin wala shimal. Ya, tujuannya apa tadi? Takut untuk menetapkan begitu nanti jatuh kepada tasbih. Ya, padahal ya tsummastawa 'alal arsy. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Ya udah tetapkan sebagaimana mestinya, tapi jangan samakan dengan makhluknya. Ya, makanya Imam Malik sampai mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun wasu'alu bihi wasu'alu anhu bid'ah. Ya, ilmu tentang istawa itu maklum jelas, kaifiyahnya kita enggak tahu, iman kepadanya wajib dan bertanya tentangnya bid'ah.
Karena para sahabat nggak pernah tanya seperti itu. Nih. Jadi yang dimaksud ya mereka mengatakan nanti kita akan menyamakan Allah dengan jisimnya makhluk. Ya kalau yang dimaksud jisim itu adalah seperti jisim makhluk ya enggak. Tapi tetapkan tangan Allah, kaki Allah, wajah Allah sebagaimana mestinya sesuai dengan keagungannya, dengan jangan disamakan dengan makhluknya sedikit. Ya itu ya kurang lebih demikian. Ya kemudian yang terakhir yang disebutkan ini sudah cukup ya, di bagian akhir yaitu al-azim. Berarti isbatul azamah lillahi azza wa jalla. Itu terkumpul tadi kalau dikumpulkan ya kurang lebih ada ya 26 ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian nih semoga ya dengan pembahasan yang ringkas ini moga nanti lafaz-lafaz dari surat atau dari ayat kursi ya kita bisa tadi, kemudian pas kita baca pas zikir setelah sholat mutan kesusu ya setelah enggak mulai ya ya kemudian pas zikir pagi ngantuk, pas zikir petang sambil umek ya pas zikir mau tidur nggak sempat ya malah makanya sambil mungkin di kendaraan sambil memahami lafaz per lafaz kan sudah hafal semuanya nih. Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinah wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Maka siapa yang membacanya pasti Allah akan ya menjaganya. Bahkan Allah akan jamin surga ya bagi orang yang membacanya setelah sholat di zikir tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa dibahas. Ya, mungkin ada yang tanyakan, mohon silakan. Iya. Tentang Allah kan tidak ngantuk dan tidak tidur. Karena manusia ini tidak ngantuk dan bahkan tidur. Namun mengapa kami ini manusia ketika kan disampaikan mungkin ketika khutbah Jumat atau ketika ibadah itu kok ngantuk atau tidur. Padahal itu kan momen wahyu disampaikan kan. Perkataan Allah disampaikan, perkataan Nabi disampaikan. Ajaibnya, sedangkan kita ini ketika di kondisi lain, bahkan ketika waktunya tidur pun kadang nggak ngantuk. Nah, apakah ini bisa disebabkan dari luar atau dari setan atau dari diri ini yang mungkin ini mau nggak sih? Allah kan tidak ngantuk dan tidak tidur. Nah, manusia ini kan disifati ngantuk dan tidur. Namun kok bisa kita ini cenderung ketika di majelis besar untuk Jumat itu kita ngantuk, di majelis ini kita ngantuk, bahkan sampai tidur itu, padahal ketika itu disampaikan wahyu dari Allah dan dari Rasulnya. Nah, apakah ini faktor seperti godaan setan dari luar atau dari dalam, misal faktor banyaknya dosa-dosa kita atau lemahnya diri kita? Namun yang ajaibnya ketika di kondisi lain itu kita nggak ngantuk, bahkan ketika waktunya tidur itu kita kadang nggak ngantuk, yang dinamakan kadang insomnia. Nah itu bagaimana Ustaz? Dan apakah termasuk ngantuk di kondisi seperti ini masuk definisi sakinah atau bagaimana Ustaz? Karena terkadang kan manusia itu kalau sumpah itu kan nggak bisa tidur. Nah ketika tenang itu dia kan ngantuk tidur itu. Nah itu bagaimana? Nah yang pertama dari sisi sifat Allah Subhanahu wa taala yang tadi ini menunjukkan, menegaskan bahwasanya kesempurnaan maha hidup Allah dan maha qayyumnya. Ya, maha hidup terus menerus dan maha mengurusi makhluknya dan tidak tersentuh oleh ya sinah wala naum. Itu sifat Allah yang sempurna. Adapun sifat makhluk kebalikannya. Ya pasti ngantuk dan pasti tidur. Tadi kita sebutkan ngantuk dan tidur itu normal. Yang tidak normal adalah meletakkan ngantuk dan tidur tidak pada tempatnya. Lalu pertanyaannya kenapa? Ini banyak macam ya. Seperti yang saya tahu, yang pertama adalah karena hatinya ghaflah,
lalai. Dia nggak ada perhatian serius ketika khutbah, itu nggak ada keseriusan, ya semangat untuk memperhatikan khutbah. Apalagi sudah ada keutamaan mendengarkan dan sampai selesai, ya ada nasihat-nasihat yang sejenak, ya paling banter cuma 20 menit, ya paling banter 10-20 menit. Itu nggak ada perhatian, sehingga ketika manusia hatinya sudah ghaflah, maka syaitan akan masuk, ditambah lagi dengan kondisi-kondisi lain. Bisa jadi sebelum Jumatan itu sibuk, ya ke jalan-jalan, kemudian langsung hadir, ya cuman wudu, akhirnya dia lelah. Tapi walaupun selelah apapun, tapi kalau hatinya itu hidup, tidak ghaflah, dia akan berusaha mati-matian. Caranya bagaimana? Dia akan cari tempat duduk yang paling depan. Kemudian ketika khutbah dia selalu mendangak, melihat khotibnya, jangan diingkluk. Ya kalau udah paham lama-lama paham. Nih, jadi apa? Berusaha. Bahkan ada penunjuk dari Nabi SAW, ya, ketika ngantuk itu maka pindah, geser, ya, cari ke tempat lain. Jangan malah mengangkat kaki begini, ya. Nanti apa? Efeknya dia akan nyaman, tidur, akhirnya keluar dari bawah tanpa sadar. Ya, karena bisa batal itu. Ya, bisa batal. Jadi penyebabnya adalah yang pertama hatinya ghaflah, ya hatinya lalai, tidak serius. Sehingga momen-momen yang seperti itu sebenarnya ada keutamaan besar, dia lalai. Sehingga karena lalai mikirin sesuatu, ya bisikan syaitan dan sebagainya, lelah hanya campur jadi satu sehingga tidur. Ya, ini yang tadi ditanyakan pula. Lalu bagaimana kondisinya, ajaibnya ketika dalam kondisi lain nggak ngantuk? Padahal malam itu, nobar misalnya. Kok nggak ngantuk? Iya, karena hatinya lagi semangat. Ya pada sesuatu yang sangat dia inginkan, jangan sampai terlewat momen-momen ini pas penalti atau apa, nggak mau kelewatan itu, sehingga nggak bisa tidur. Ya, atau ketika hatinya disibukkan dengan masalah, ya dengan problem pekerjaan, nggak bisa tidur, merem, udah dimatiin lampunya, nggak tidur, karena hatinya sedang sibuk di sini. Ya, itu yang menyebabkan seseorang itu berkebalikan tadi. Jadi pas momen majelis ilmu, kemudian pas Jumatan itu kenapa mudah tidur, kenapa hatinya kosong, hatinya lalai, ya dia nggak serius, ya sehingga mudah di situ, ya tidurlah. Ya. Tapi ketika di momen yang lain kok nggak bisa tidur, ya kenapa? Ada kesibukan di hatinya. Berarti solusinya sekarang bagaimana biar nggak tidur? Ya pas momen-momen ibadah tadi sibukkan dengan ya ilmu, dengan zikir, dengan minta tolong kepada Allah. Dan juga ditunjang kalau mungkin kita fisiknya lelah, sebelum Jumatan ya mandi dulu. Ya kan ada sunnahnya, mandi besar gitu. Ya, keramas ini yang seger, ya kemudian jangan makan dulu, nanti kenyang ngantuk. Kemudian cari wangi-wangian yang fresh gitu, pakai baju yang baru. Kemudian berangkatnya cepet-cepet, ya mubakkiroh. Ya kemudian cari tempat duduk yang paling depan. Nah kalau udah mulai ngantuk nih pindah lagi, terus berusaha. Nah selama hatinya nggak ghaflah, insya Allah itu nggak akan ngantuk. Ya sebagaimana kita kalau nobar itu udah gini oh ngopi ya kacang gitu. Disibukkan itu, makanya kita juga seperti itu sebenarnya. Nih, wallahu a'lam bishawab. Dan itu juga bagian dari penyakit nih. Biasanya ngantuk itu ya tadi mungkin juga karena dosa, waliyadzubillah, biasanya karena dosa mata. Karena matanya digunakan untuk melihat hal-hal yang haram, ya sehingga diuji ketika momen-momen lezat seperti itu ngantuk malah. Sehingga nggak dapat ya ilmu, yang nggak dapat nikmat, yang nggak dapat kelezatan. Tapi ketika melihat hal-hal yang haram, ngantuk nggak? Malah nggak ngantuk. Itu berarti istidroj ya, na'udzubillah. Ya, mungkin itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, silakan. Nggih. Nggih. Nah, ini lafadznya memang macam-macam nih. Ada yang astagfirullah saja, ada yang astagfirullah wa atubu ilaih. Ada yang astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Macam-macam. Ya, kapan kita menggunakannya? Kalau itu di lafadz-lafadz yang memang teksnya, lafadznya itu disunnahkan seperti ketika sholat, astagfirullah. Ya kita gunakan seperti itu pas di sholat. Lebihnya
kita ambil lagi dalil-dalil seperti Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi ya 70 marrah, atau dalam riwayat yang lain sampai 100 marrah. Yaitu saya mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi itu dalam sehari 100 kali. Ya selebihnya udah umum. Fastaghfiru, ya misalnya kita mengingat dosa-dosa kita, boleh terserah mau baca astaghfirullah atau astaghfirullahaladzim atau astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Monggo. Jadi gunakan lafaz yang umum di tempatnya, lafaz yang khusus juga pada tempatnya. Nah, itu lebih tepatnya seperti itu. Nggih, wallahu a'lam. Nggih. Nggih. Karena tadi mengatakan jika rumah dibacakan Al-Baqarah maka catatan lari-larinya. Nggih. Nah, ayat kursi kan termasuk Al-Baqarah. Nggih. Ayat maksud Nabi itu apakah yang utama itu dibaca Al-Baqarah sampai selesai, dibiasakan sampai selesai, atau potong-potong di awal atau di akhirnya, atau ayat kursi gitu? Nggih. Ini pernah saya baca nih. Coba tadi saya baca atau lupa nih. Nggih. Berdasarkan keutamaan ayat kursi tadi, itu kan potongan dari lafaz-lafaz atau dari surat-surat, dari ayat-ayat surat Al-Baqarah. Ada yang beristidlal ya, itu bolehnya mengamalkan ini pada lafaz sebagian, tapi sesuai dengan keutamaannya. Keutamaannya tadi, siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya dan syaitan tidak akan bisa mendekatinya. Adapun lafaz yang lain, kita gunakan lafaz yang umum tadi. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, ya maka tidak akan dimasuki oleh syaitan. Dan namanya surat Al-Baqarah kalau kita sebut, ya mulai dari Alif Lam Mim sampai wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya sampai situ ya. Ya dari ayat 1 sampai akhir. Ya berarti kembali di sini melalui kaidah ya. Jika ada lafaz umum maka gunakan sesuai keumumannya. Jika ada lafaz khusus, gunakan pada kekhususnya, kecuali lafaz yang umum yang dikhususkan. Nih, berarti wallahu a'lam bishawab yang bisa saya pahami sementara ini, yaitu memanfaatkan siapa yang membaca surat Al-Baqarah, yaitu ya surat secara umum semampunya sudah. Ya. Kita mampunya berapa ayat, yaitu yang kita baca. Yang utama adalah ya seluruhnya. Cuman kan itu bisa jadi 2,5 jam gitu, kalau dari awal hingga akhir. Wallahu a'lam bishawab. Maka semoga ketika kita membaca ayat kursi itu juga bagian dari Al-Baqarah, tapi jangan mengatakan dan mencukupkan diri. Kalau begitu ayat kursi doang. Ya, jadi tiap hari ayat kursi doang. Tidak, karena Al-Baqarah bukan cuma ayat kursi. Ya, bahkan ada keutamaan yang lain, yaitu 2 ayat terakhir sebelum akhir dari surat Al-Baqarah itu kita baca juga. Jadi itu tidak boleh mencukupkan diri ya pada sesuatu yang, atau menyempitkan sesuatu yang luas atau meluaskan sesuatu yang sempit. Jadi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya, bisanya berapa ayat ya kita baca. Yang lebih afdal tentunya adalah ya keumuman tadi. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya, ya maka tidak akan dimasuki oleh syaitan. Dan kita bisa ambil faedah yang lain adalah intinya apa? Bacakan ayat. Jangan sampai rumah itu horeg. Ya, rumah itu horeg dengan musik, dengan sinetron, dengan ini. Ya, atau seperti hadis Nabi, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Gak pernah ada sholat, gak pernah ada zikir, gak pernah ada ayat Al-Quran. Ya, maka semoga ya, terutama kita semuanya yang berbicara juga baca Al-Quran di rumah semampunya. Kalau dari Al-Baqarah, aduh panjang. Belum lagi ada keutamaan menghatamkan Al-Quran. Normalnya itu kalau kita mampu 1 hari 1 juz, sehingga sebulan udah hatam. Tapi kita mampunya berapa, ya sudah fattaqullaha mastata'tum. Jadi mampunya berapa, tapi harus istiqomah nih. Mampunya 1 muka, ya sudah tiap hari 1 muka. Sambil kok enak ini, berarti 2 muka. Oh kok nyaman nih, tambah lagi. Sampai kita merasa enjoy dan nikmat tadi. Ya, maka terus dinaikkan levelnya. Yang penting apa? Jangan sampai 1 hari
luput nggak baca Al-Quran, ya kalau bisa nambah, kalau bisa istiqomah, karena afdol ibadah atau afdol ibadah atau ahabbul ibadah, ya ibadah yang paling dicintai Allah adalah adwamuha wa in qalla, yang paling rutin walaupun cuma sedikit. Ya, tapi juga jangan ngirit gitu. Baca WA aja kita setengah jam, 1 jam bisa. Masa baca Al-Quran nggak bisa. Ini wallahu a'lam. Ini silakan. Nah, ini yang mungkin bagi yang mempelajari kitab tauhid itu disebutkan. Ya, ayat itu turun liutlah, ya, litutlah untuk dibaca, bukan dipajang. Sehingga ayat itu akan bermanfaat, akan memberikan rahmat, faedah, ketenangan hati, tadabbur, ya, nasihat, penyejuk hati, bahkan juga penyembuh penyakit yang ada di dada kalau dibaca, bukan ditempel. Ini makanya itu ada hukum, boleh nggak kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu seperti pajangan tempelan? Ya, ada yang menjawab boleh. Saya ke Ka'bah itu Arab semuanya tulisannya, padahal itu bukan ayat loh, itu syair itu. Tapi Arab ini, iya memang Arab, nggak semua Arab itu Al-Quran. Jadi itu kalau selain ayat-ayat Al-Quran monggo silahkan. Tapi kalau ayat-ayat Al-Quran tadi tujuannya ayat Al-Quran diturunkan itu dibaca, bukan dipajang, apalagi jadi jimat. Dan yang melampaui batas tadi, mereka menganggap ya kalau ingin selamat rumahnya, selamat dari mara bahaya, tempel aja ayat kursi, ya sehingga jadi tolak bala. Nah itu sudah melampaui batas. Ya. Ada yang membolehkan kalau untuk syiar misalnya, silahkan, tapi jangan lafadznya, mungkin terjemahannya. Ya kenapa? Kalau itu ayat-ayat nanti pas mungkin ngecat, pas ini jatuh keinjak, ya kemudian kotor dan sebagainya, ini kurang menghargai ayat-ayat Allah. Itulah kalam Allah. Maka kalau ingin benar-benar ingin syiar untuk menempel, ya udah bahasa Indonesia aja, ya terjemahan ayat. Tapi sekali lagi poinnya tadi, ayat Al-Quran itu akan memberi manfaat, bahkan memberi syafaat bagi orang yang iqra'u fa innal Qur'an ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya bacalah, bukan tempelkanlah. Bacalah, karena orang yang membaca Al-Quran nanti Al-Quran itu memberi syafaat bagi orang yang membacanya, bukan yang menempelkannya. Nah nanti kasihan yang jualan itu nggak laku nanti. Ya wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Jadi tidak sepatutnya itu ada dibahas di pembahasan kitab tauhid tentang penempelan ayat-ayat bolehkah ya untuk jimat, itu sudah terlarang, atau untuk sekedar hiasan itu juga tidak sepatutnya. Ya kalau ingin menempel ya gunakan lafaz-lafaz yang lain, ya syair atau ungkapan hikmah, ya atau kalau terpaksa ingin untuk syiar saja ya sudah ayat-ayat pendek terjemahannya seperti itu. Mungkin cukup ya, sudah 9:30. Ya, semoga bermanfaat. Semoga kita nanti ya sambil jalan mungkin di rumah buka lagi ayat kursi, kita amalkan 3 waktu tadi setelah sholat, kemudian berzikir pagi dan petang, dan sebelum tidur, dengan menghadirkan hati makna-makna tadi sehingga kita mendapatkan manfaat. A'dhamu ayatin fil Quran ayatul kursi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.